Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10, sebelumnya yang terhormat Bapak pengampu mata kuliah Manajemen Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf, Bapak Dr. Haji Arif Rahman, SAG MPD. Dan adapun kelompok kami terdiri dari Laila Zulfiana, saya sendiri Muhammad Dika Faujan Syam, Al-Farizi, dan Muhammad Bobi Pramudita. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menyampaikan sebuah pembahasan mengenai peran amilin sebagai pengelola zakat dalam mewujudkan kesejahteraan mustahik. Apa saja peran-perannya tersebut nanti akan kita kupas lebih dalam. Baik, next. Ya, berbicara mengenai zakat, kita sudah mengetahui bahwa zakat itu adalah menurut bahasa berarti bersih, suci ataupun subur. Adapun secara kesimpulannya bahwa zakat adalah hal yang dikeluarkan oleh muzaki kepada si mustahik yang mendapatkan zakat itu sendiri. Nah, dengan tujuan agar dapat membahagiakan antar umat Islam itu sendiri, terlebih di bulan Ramadan ini. Tujuan zakat diantaranya adalah untuk membantu mengurangi dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan mereka. Karena secara konkretnya ya zakat itu ditujukan untuk membahagiakan antar sesama agar mereka tidak menderita lagi di kemudian hari. Nah, ya, next. Ya, di sini sudah tertera ya bahwa mustahik zakat itu tertera dalam Quran surah At-Taubah ayat 60. Di antaranya ada 8 golongan mustahik zakat. Nah, ya, next. Ya, apa itu amil zakat? Nah, amil zakat secara konkretnya adalah orang yang mengelola zakat itu sendiri, baik dari mulai pengelolaan, pendistribusian, pengumpulan hingga pendistribusian kepada si mustahik itu sendiri. Nah, ya, next. Ya, syarat amil zakat kita ketahui menurut Yusuf Al-Qaradawi bahwa zakat amilnya ialah bersyarat satu tentu Islam, kedua mukallaf, ketiga amanah, keempat mengetahui apa saja hukum zakat itu, yang kelima gigih, kuat ataupun amanah dalam bekerja. Ya, berikutnya. Ya, mungkin sekian mengenai pengertian zakat. Selanjutnya ialah pembahasan mengenai urgensi peran amil zakat dalam mewujudkan kesejahteraan mustahik yang akan disampaikan oleh saudara Al-Farizi. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Mengenai urgensi peran amil zakat dalam mewujudkan kesejahteraan mustahik. Kesejahteraan mustahik merupakan salah satu faktor dalam menekan angka kemiskinan. Ketika para mustahik sudah sejahtera, maka kemiskinan juga akan mulai berkurang, dan demi terciptanya kondisi tersebut, maka pemerintah harus mengoptimalkan peran dari Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Peran Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat harus lebih dioptimalkan lagi, terutama dalam menjaring dana zakat dari pihak wajib zakat. Selain itu, selaku amil zakat dan lembaga amil zakat harus dapat membuat berbagai macam strategis yang fokus kepada dua hal, yakni meningkatkan kesadaran zakat kepada masyarakat wajib zakat dan melakukan pengolahan zakat secara berkesinambungan. Baik, terima kasih dari saya. Ya, terima kasih atas pemaparannya mengenai urgensi peran amil zakat dalam mewujudkan kesejahteraan mustahik. Terima kasih kepada saudara Al-Farizi. Berikutnya mengenai pembahasan peran amil dalam pengelolaan zakat yang akan disampaikan oleh Teh Laila Zulfiana. Kepadanya dipersilakan. Baik, bismillah, langsung saja ya.
Nah, peran amil zakat dalam pengelolaan zakat. Jadi, seorang amilin itu harus senantiasa bertugas dalam mencatat masyarakat yang bisa menerima hasil penghimpun zakat atau disebut mustahik, menerima dan menghimpun zakat dari badan atau perorangan, mendata zakat yang keluar dan masuk, membagikan zakat yang telah terkumpul kepada para mustahik. Peran seorang amil zakat juga harus diterapkan pada aspek-aspek zakat. Di antara aspek-aspek tersebut, itu ada 4. Yang pertama, aspek pengumpulan zakat. Nah, untuk pengumpulan zakat ini di Indonesia diterapkan 2 cara. Yang pertama itu adalah cara secara online, dengan misalnya transfer ke pihak rekening BAZ ataupun LAS di tempat masing-masing. Yang kedua yaitu caranya dengan mendatangi para muzaki secara langsung. Kemudian aspek yang kedua yaitu pengelolaan zakat. Nah, pengelolaan zakat ini merupakan sebuah satu kesatuan dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan serta pendayagunaan zakat. Kemudian di sini ada pendistribusian zakat. Nah, pendistribusian zakat ini diterapkan di Indonesia terdapat 2 macam kategori, yaitu distribusi secara konsumtif dan juga distribusi zakat secara produktif. Yang terakhir di sini ada pemberdayaan zakat. Pemberdayaan dana zakat ini dikumpulkan oleh BAZ, disalurkan dalam bentuk misalnya seperti bidang garapan, pemenuhan kebutuhan sandang pangan, dan lain sebagainya. Adapun pada sektor ekonominya, pemberdayaan ekonomi umat dan dana disalurkan dalam bentuk bantuan modal kerja, pinjaman kredit, bantuan manajemen, dan konsultasi usaha, bantuan sarana, dan masih banyak lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Teh Laila atas pemaparannya. Baik, berikutnya pembahasan mengenai peran amil dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia yang akan disampaikan oleh Kang Muhammad Bobi Pramudita. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih ya sebelum kepada Pak Moderator yang telah memberikan saya waktu kesempatan untuk menyampaikan bab yang selanjutnya itu adalah mengenai peran amil dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia. Bahwasanya kita mengetahui ya kemiskinan itu merupakan suatu problem yang sangat harus diatasi di Indonesia ini. Tentu kita tahu bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia itu segitu banyaknya gitu. Tidak tahu berapa persennya itu kan ya. Dan untuk kemiskinan sendiri yaitu kondisi kefakiran seseorang sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhannya yang disebabkan oleh sikap terdiam diri, enggan atau tidak mampu untuk berusaha gitu. Nah, bagaimana untuk pengelolaan zakat sendiri, yaitu dituntut harus profesional dalam bekerja ya, inovatif dalam pengolahannya dalam dana zakat sendiri. Salah satu model pengolahan zakat yang inovatif adalah mengolah zakat secara produktif atau maksimal lah gitu. Dimana dengan metode ini diharapkan akan mempercepat upaya pengatasian masyarakat di garis kemiskinan atau kefakiran. Mereka pada awalnya adalah golongan mustahik, kemudian menjadi seorang muzaki. Itu. Nah, tujuan zakat itu untuk meningkatkan kesejahteraan umat gitu kan ya. Nah, boleh diulang lagi untuk saya, diulang lagi bahwasanya amil zakat itu harus betul-betul dalam bekerjanya gitu. Seperti itu singkatnya mah gitulah. Terima kasih, itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Kang Bobi atas penyampaiannya. Jadi, dapat kita ambil kesimpulan dari uraian di atas bahwa peran amil zakat tentu menjadi peran penting dalam adanya zakat itu sendiri. Dan adanya zakat tentu dapat berjalan apabila para pemilik harta yang banyak tentu ia dermawan dalam harta yang dimilikinya. Nah, mungkin itu saja penyampaian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.